cuma mau berguru sama Bang Dik ini. Bang Dik ini luar biasa, ini senior saya nih. Waktu zaman saya dulu, beliau senior saya. Tapi kalau sekarang, dia senior saya juga. Tepuk tangan, lucu. Ini kan ngelawak. Itu suruh ngelawak. Bang Dik luar biasa nih. Dulu kayaknya waktu kesini nih, ini bentuknya lapangan ya. Lapangan doang. Lapangan doang. Kalau sekarang, lapangan. Tapi di sini bagaimana digagas Bang Dik ini luar biasa ya. Beliau dari dulu saya kenal memang jiwa sosialnya tinggi. Beliau ini begitu peduli dengan sesama. Seperti sekarang nih apa yang digagas ini sebenarnya kalau dipikir-pikir keuntungannya buat Bang Dik apa nih gitu ya. Kalau bukan giro apalagi ya. Kalau bukan mencari ridhonya apalagi coba bayangin. Ya, bagaimana beliau bersusah payah untuk membuat sebuah acara untuk menjadi solusi bersama nih luar biasa nih gitu. Sekarang ini kalau kita lihat nih bentar loh penting. Walaupun bukan orang ekonomi, kita baca bahwa seluruh dunia sih sekarang lagi resesi nih, ya kan? Di Eropa udah minus berapa persen ya, 20%-an gitu. Di Indonesia cuma minus 5%. Karena banyak UMKM luar biasa sedang tumbuh, saling membantu. Jadi siapa tahu kalau kita makin solid, kita nggak perlu lagi sokongan dunia luar, malah mereka yang butuh bantuan kita. Tapi masalahnya kita belum solid nih, gitu kan? Nah makanya sekarang udah waktunya saling bantu-bantu. Apa yang kita bisa bantu kita bantu. Untuk teman-teman UMKM yang merasa ingin saya support, langsung aja DM ke saya akan promokan gratis insya Allah. Iya, tapi atu-atu ya. Ramadan kemarin bikin promo gratis. Yang datang berapa? Orang bikin waktu itu 1.000 yang datang, kita gimana promoinnya? Akhirnya alhamdulillah itu menunjukkan bahwa ternyata banyak sekarang pengusaha-pengusaha UMKM. Dengan banyaknya pengusaha UMKM berarti banyak pedagang. Perlu kita ingat bahwa sebenarnya makin banyak orang yang meniru Rasulullah SAW, bahwa beliau juga adalah seorang pedagang ya. Kalau memang diciptakan beliau adalah beliau berdagang, mendagangkan barang orang bahkan, bukan barang dia sendiri. Bayangin kalau Rasulullah SAW punya baju, siapa yang mau endorse? Semuanya mau endorse. Tapi beliau enggak, yang dijualin tuh barangnya orang gitu. Dijualin. Menunjukkan kita nggak perlu harus punya barang untuk bisa jadi seorang pedagang atau pengusaha. Cukup kita bagaimana berkreasi, jadi orang yang mana, insya Allah kita bisa menguasai bisnis. Saya rasa teman-teman di sini semua nih nantinya bakal jadi calon-calon pengusaha, konglomerat semua di sini nih. Amin ya. Amin. Ya, kita udah dikasih info sama Allah bahwa kebangkitan ekonomi Muslim ini sebentar lagi akan waktunya tiba. Gitu. Jadi kalau kita pikir, kalau yang sutradaranya aja Allah ini udah bilang kita bakal menang, ngapain kita nggak ikutan? Kan gitu. Udah dikasih janji sama Allah, ya kita berada di jalannya aja gitu. Jadi ibaratnya ada atau nggak ada kita akan bangkit. Masalahnya kita mau ada di dalamnya atau enggak. Tapi kalau di sini sekarang saya ini selalu sama Bang Dik sekali lagi, Bang Dik, saya harap mau terus membimbing saya nih dari jauh gitu. Luar biasa. Sekarang saya baru tahu kalau beliau ternyata orang bule ya. Lama gak ketemu udah jadi orang Eropa. Udah meninggalkan dunia hitam kayak. Makin putih ya. Saya pikir putih rambutnya sampai ke bawah. Oh, luar biasa. Saya mencoba, walaupun mungkin belum terlalu banyak. Mudah-mudahan semua yang ada di sini ini sukses semua usahanya, yang di rumah juga yang lagi usaha nih, banyak pasti yang baru buka usaha jual makanan di Instagram, mau buka usaha apa aja karena mungkin habis layoff dari perusahaan, pemecatan, atau juga mungkin usahanya sekarang butuh karena pandemi. Mudah-mudahan usaha barunya berkah semua, lancar, banyak rezeki. Kalau Mas Ari sendiri berarti terima dari UKM tuh gratis, akan banyak artis yang biarpun UKM tetap menaruh harga segala macam. Kalau Mas Ari sendiri seperti apa? Saya lihat kalau UMKM yang butuh dibantu dengan follower masih di bawah 10.000 itu biasanya saya gratiskan gitu ya. Jadi saya lihat bagaimana dari traffic, komunikasinya segala macam.
sepertinya kurang engagement, insya Allah dibantu. Bukan cuma saya, buat teman-teman musyawarah semua melakukan hal yang sama sampai kita bikin IG-nya musyawarah peduli gitu. Jadi walaupun begitu kita juga ngerasa belum terlalu banyak bisa membantu gitu. Butuh lebih banyak lagi uluran dari yang lainnya, sama-sama semua bantulah semua. Sekarang bukan saatnya untuk cari untung banyak, tapi bagaimana caranya sama-sama jadi solusi teman-teman yang lain gitu, sama-sama bisa bantu. Insya Allah kalau kita dimudahkan, kalau kita memudahkan orang lain, kita insya Allah dimudahkan. Sejauh ini berapa banyak Mas yang udah ke rumah, maksudnya yang kayak dari UKM sendiri yang terima di rumah buat dipromosi? Insya Allah setiap hari ada datang pasti, tapi nggak tahu entah bagaimana aksesnya mereka dapat bisa kirim ke rumah. Selama itu saya lihat, insya Allah saya akan bantu. Kalau dukungan dari istri sendiri seperti apa melihat? Dukungan dari istri sendiri melihat membantu sama juga ngelakuin itu juga. Itu kadang-kadang kirim nggak tahu ini yang kirim dari mana, dua-duanya kita support. Kalau kita pakai lagi ada tim kameramen, kita pakai yang serius, pakai video, pakai foto. Kalau dari teman-teman yang lain juga ikut bergerak? Semuanya lakuin hal yang sama. Jadi teman-teman di semua musyawarah ini kita punya gagasan itu, kita selama pandemi ini endorse gratis. Kecuali untuk produk komersil beda ya, tapi untuk produk UMKM kita support gratis. Sampai akhirnya waktu itu kita buka ketika Ramadan, per hari ada 20 artis, kita bikin live untuk support masing-masing 2 produk, kita live-kan bareng. Ternyata di hari pertama ketika buka datang 1.100 produk. Jadi akhirnya kita bingung bagaimana cara koordinator. Akhirnya kita bikin kita buka akun Instagram musyawarah peduli. Tapi ada pembatasan sendiri nggak sih, maksudnya dari Mas Ari sendiri produk apa yang nggak boleh? Produknya harus halal ya Mas, satu. Kedua, produk ini adalah benar-benar mungkin butuh pertolongan ya, engagementnya agak kurang gitu kan. Memang sepertinya baru kelihatan masih baru merintis gitu ya. Kita bisa pantau pada IG-nya dari masih. Kalau yang ini mah udah warna besar, kayaknya bukan ke kita kayaknya. Tapi ada was-was tersendiri juga nggak sih terkait misalnya endorse gratis gitu, ada kayak makanan-makanan yang mungkin harus perlu di ini sendiri? Pasti dikirim kita cuci dulu. Bungkusnya packagingnya kita cuci dulu, kita sterilkan gitu kan. Ya kita ikhtiar aja sih. Tapi kalau Mas sendiri terkait dengan bisnis sendiri juga seperti apa Mas di tengah pandemi seperti ini? Kebetulan di kantor saya beda offline dan online. Yang offline jelas pasti kena dampak pandemi karena kan offline harus event gitu kan, harus kegiatan luar. Cuma alhamdulillah kita punya jalan keluar bagaimana sedang proses twist dari offline ke online. Alhamdulillah sudah berjalan dan walaupun mungkin secara revenue nggak seperti dulu zaman sebelum pandemi, tapi kita rolling. Jadi alhamdulillah ya banyak kemudahan yang dikasih sama Allah. Kemudian juga dari sisi lain yang online juga makin naik. Jadi ya mudah-mudahan ini juga dirasain sama teman-teman yang mau merintis usaha. Berarti lewat online lebih ini ya Mas ya, online lebih sekarang. Jadi semua asal bisa didigitalisasi sepertinya ada solusi ya. Tapi tetap jaringan, engagement, jangan malu untuk nge-DM-in para artis lah, teman-teman semua yang lagi usaha nih UMKM ya. Jangan malu untuk DM-in artis gitu, jangan malu untuk tunjukin bagaimana produk ini bagus gitu. Jangan cuma posting DM-nya belas kasihan, jangan. Tapi produk ini bagus, semua belum dapat exposure yang bagus, bisa bantu kita nggak, kita bisa kasih apa-apa mungkin gitu. Foto mau diposting atau juga kasih aja, mau diposting nggak diposting apa-apa. Kalau saya begitu malah saya posting, jadi ibaratnya walaupun nggak bisa semua DM saya baca ya gitu. Jadi yang kadarullah misalnya yang baca insya Allah saya bantu. Berarti ini memberikan energi positif juga, mengajak teman-teman artis yang lain ikut juga. Teman satu komunitas kita semuanya insya Allah melakukan hal yang sama, dan mereka ada yang sekarang sibuknya untuk production itu, padahal nggak ada profit dari situ, tapi emang happy kerjaan itu. Mungkin Mas harapan sendiri kan ini kan PSBB di Jakarta makin berpanjang, banyak teman-teman yang akhirnya makin kesusahan, mungkin ada harapan tersendiri dari Mas Ari sendiri dengan keadaan sekarang ini? Ya teman-teman semua sekarang masuk aturan PSBB yang tertib ya gitu. Jadi kalau keluar ya harus pakai masker gitu, harus jaga jarak. Ya, memang itu harus standarnya harus itu dulu. Percuma kita bisnis segala macam kita nggak sehat. Intinya kita sehat dulu. Protokol kesehatan ini nggak main-main karena ini pandemi kedua jauh lebih tinggi gitu kan. Dan di sisi lain banyak juga orang sudah mulai kesusahan pangan, lebih lapar sekarang. Pengangguran udah belasan juta akhir tahun ya kan, meledak.
ekonomi dalam keadaan krisis, kita sudah turun 5%. Jadi sekarang bukan eranya cari untung sekali lagi, tapi caranya bagaimana kita bisa bantu orang. Gitu. Sekarang mungkin orang banyak gedung udah tahu dari tabungan doang kan. Ya sekarang seadanya tabungan sedikit coba sedekahin. Kalau nggak bisa sedekah pakai uang, pakai kemampuan. Ya. Contohnya ngendorse gratis atau juga mungkin apa aja bisa dilakuin. Paling begitu. Oke, siap. Makasih teman-teman semua ya. Makasih banyak.